Selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari ini kita ketemu lagi di acara Bincang Bening, yang mana pada perbincangan kali ini kita akan mengobrol atau berbincang dengan Mas Syamil Basyayif, penulis buku Haninu. Di sini buku ini termasuk buku terbaru di Bening Pustaka. Selain buku Haninu ini, Bening Pustaka juga punya buku-buku baru. Sambil menunggu Mas Syamil, kita sebutkan buku-buku baru dari Bening Pustaka. Nah, ini ada juga Rindu Jejak, kemudian ada Suara Orang Kampung, lalu ada Mata Badik Mata Puisi, dan ada juga Ketika Tokoh-tokoh Dunia Bercanda. Bagi teman-teman semua yang tertarik, bisa lihat katalognya di Instagram Bening Pustaka, dan apabila ingin berniat untuk membeli, bisa langsung klik link di bio Bening Pustaka, atau jika ingin melalui marketplace Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak, bisa langsung kunjungi di Krisan Books. Nah, di situ nanti dijual buku-buku dari Bening Pustaka dengan diskon 5-15% untuk sampai bulan. Ya, sudah bergabung dengan Mas Syamil. Halo Mas, selamat sore. Halo Mas, selamat sore. Iya, sebelum dimulai nanti saya bacakan dulu ya Mas, profil dari Mas Syamil. Iya Mas. Nama lengkap Mas Syamil Basyayif, lahir di Pamekasan, Madura, tanggal 31 Mei 1996. Ia merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Amin, Perenduan, Sumeneb, Madura. Pada bulan Februari 2020, ia menyelesaikan pendidikan strata 1 S1 di program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya UGM. Ia senang membaca dan menulis puisi. Buku puisi Haninu ini adalah buku puisi perdananya dari Mas Syamil. Untuk Mas Syamil, mungkin untuk aktivitasnya sekarang sedang sibuk apa, Mas? Aktivitasnya sekarang sedang mempersiapkan untuk S2 Mas, dan juga sedang menggarap beberapa tulisan, baik puisi ataupun prosa. Oh ya. Untuk selanjutnya mengingatkan juga untuk teman-teman, untuk buku Haninu ini dari Mas Syamil ini bisa dipesan di Instagram Bening Pustaka. Nanti bisa klik langsung di bio-nya Bening Pustaka. Atau jika nanti tertarik lewat marketplace, Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak, bisa langsung cek di marketplace-nya Krisan Book. Nah, di situ sudah tertera ada bukunya Mas Syamil dan juga buku-buku baru terbitan dari Bening Pustaka. Khusus untuk bulan Desember ini, nanti sampai tanggal 15 ada promo khusus, ada diskon 5-15% untuk pembelian maksimal tanggal 15 Desember. Oh iya Mas, untuk selanjutnya mengenai buku Haninu ini, untuk proses kreatifnya seperti apa ya Mas? Mungkin dari proses penyusunan bukunya, kemudian pengumpulan sajaknya, itu seperti apa gitu? Jadi langsung saya jawab ya Mas. Iya. Jadi pertama kali saya mencoba untuk menulis antologi puisi itu pada tahun 2018. Oh ya. Dan saya itu memilih tema yang sekiranya sangat dekat dengan diri saya. Sangat dekat dengan apa yang ada di hati saya ataupun juga apa yang ada di sekitar saya. Banyak terinspirasi dari karya-karya semisal karya dosen saya sendiri seperti Mas Asep Saiful Anwar yang banyak menuliskan tentang puisi-puisi ataupun sajak-sajak yang bertemakan tentang kerinduan. Dan juga saya terinspirasi oleh karya Bapak Sapardi Djoko Damono, puisi-puisinya terutama puisi-puisi tentang cinta, dan saya rasa semua itu sangat dekat dengan saya, sehingga hal ini juga yang mendorong saya, bahkan juga mempermudah saya untuk menyelesaikan buku Haninu ini. Jadi ketika itu
eh, hal-hal yang berkaitan dengan kerinduan itu sangat dekat dengan diri saya. Oh iya. Kemudian Mas, berarti untuk dari antologi puisi sendiri itu mulai ditulis tadi 2018 ya? Artinya Iya, betul, tidak Mas. dalam 1 tahun, tidak dalam 1 tahun gitu. Sekitar 2 tahunan. Oh iya. Karena saya percaya bahwasanya puisi itu seperti kata teman saya, penulis buku puisi sejak lahir aku dipaksa untuk percaya apa saja. Iya. Dia bilang ke saya, Syamil, puisi itu butuh pengendapan, puisi itu banyak butuh dikoreksi, banyak butuh masukan dari kawan-kawan, dan juga banyak butuh semacam saran dari para semisal penyair yang mungkin lebih hebat dari diri kamu. Jadi saya mencoba untuk terus membaca ke karya-karya apa yang saya tulis itu, saya koreksi kembali, dan saya juga berdiskusi dengan beberapa teman yang sudah menulis beberapa karya, dan akhirnya ketika saya sudah merasa siap untuk menerbitkan Haninu ini, saya menerbitkannya ke Bening Pustaka. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, nanti barangkali ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, nanti hasil dari perbincangan ini akan di-share di feed Instagram Bening Pustaka. Jadi nanti bisa menyimak materi apa yang disampaikan oleh Mas Syamil. Kalau saya sendiri Mas, membaca dari buku ini ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Kalau fokus saya di sini kan sajak-sajaknya itu tentang sajak-sajak kerinduan gitu. Nah di sini poin-poinnya itu nggak hanya tentang kerinduan istilahnya kita kepada manusia, tapi juga ada religiusnya. Nah di sini Mas saya menemukan judul yang ini, puisi Sajadah Cinta. Oh iya. Nah menariknya di sini itu puisi Sajadah Cinta itu menjadi puisi terpanjang di buku ini. Menjadi puisi terpanjang di buku ini sampai 2 halaman. Nah, lalu yang saya tanyakan di sini ada pengulangan apa ya? Kalimat itu, kekasih sajadah cintaku telah terbentang. Itu ada beberapa kali terulang. Nah, saya jadi teringat Mas. Jadi kalau saya itu membaca buku ini ada 2 opsi, maksudnya kerinduan Mas Syamil tentang ya entah seseorang, kemudian yang satunya emang kepada Tuhan gitu. Nah, saya di sini lantas keingat Mas ayat yang ada di surat Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, apa ada dari ayat tersebut, apa konsep dari pengulangan baris tadi, apa Mas Syamil juga terinspirasi seperti itu? Jadi ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh Mas Fajar, karena memang saya itu latar belakang saya adalah bahasa dan sastra Arab. Sehingga saya juga banyak mempelajari tentang karya-karya semacam puisi Arab ataupun prosa yang berbahasa Arab. Sehingga memang ketika ada pengulangan yang demikian, saya juga terinspirasi dari mungkin Ar-Rahman juga menginspirasi saya, karena di Instagram saya sendiri pun di bio-nya ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan itu juga pengulangan itu sebenarnya adalah hal yang mempermudah saya untuk menjelaskan. Itu kan bentuknya semacam naratif gitu, kayak semisal cerita gitu. Dari pertama, apakah engkau ingin menjadi istriku, kemudian setelah mereka menikah, apakah anak-anak kita itu engkau yang mengantarkannya ketika sekolah, apakah ketika nanti setelah punya cucu engkau masih ada di antara cucu-cucu kita, tetapi di endingnya adalah yang meninggal duluan si perempuan itu, yang baru setelahnya ketika si laki-laki itu menjadi imam, kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, dan ketika dipanggil oleh Tuhan dia bertemu dengan kekasihnya. Jadi sajadah cintaku itu juga terinspirasi dari sajadah panjang, bahwasanya
tempat bersujud itu tidak hanya di masjid, dimanapun itu merupakan tempat bersujud. Maka saya juga ingin mengatakan bahwasanya cinta itu juga abadi. Tidak hanya cinta ketika di dunia, tetapi juga cinta ketika nanti di akhirat. Nah, itu yang disebut dengan cinta sejati. Cinta itu abadi. Ya emang untuk puisinya Sajadah Cinta itu menarik sekali Mas. Jadi dari runtut jadi waktu menjadi sepasang sampai punya cucu sampai akhirnya ingin dipertemukan di keabadian kelak gitu. Itu menurut saya menarik sekali. Kemudian kasih, Mas. Ini Mas ada juga di sini selain puisi terpanjang, ada juga di sini puisi terpendek Mas. Yang mana hanya dalam satu baris. Iya. Itu ada di halaman 79 yang judulnya Diam. Nah, di sini Mas Syamil menuliskan satu hal yang lebih menusuk dari kata-kata adalah diam gitu. Nah, kalau menurut saya itu walaupun satu baris tapi udah istilahnya bisa mengeneralkan gitu. Mengeneralkan kalau diam itu ya itu maksudnya yang dijelaskan Mas Syamil. Nah, dari tadi Mas dari perbedaan antara puisi yang tadi sifatnya panjang, kemudian ada juga yang puisi sifatnya pendek, itu bagaimana sebenarnya Mas Syamil mengkonsep dalam satu puisi istilahnya panjang ataupun pendek itu tapi bisa istilahnya mewakili dari yang mungkin orang lain ini sih rasakan gitu. Gimana sih Mas perbedaannya antara bisa membuat puisi pendek seperti itu tapi bisa menyimpulkan secara general gitu dan juga puisi panjang yang juga sama-sama ini. Nah, mungkin ada perbedaan dari prosesnya. Mungkin perbedaan dari prosesnya adalah ketika kita menuliskan puisi yang panjang, itu tandanya hati kita sedang menggebu-gebu. Ataupun ketika ada puisi yang pendek, kalau saya sendiri itu kayak semacam saya menghayati beberapa hal dan ternyata dari beberapa hal itu ternyata bisa sangat disederhanakan, dan hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep kita bagaimana kita membuat sajak yang naratif ataupun sajak yang deskriptif ataupun sajak yang memang sangat sederhana tetapi penuh dengan makna. Nah, selain itu saya juga ingin semacam memberikan refreshing, semacam memberikan penyegaran kepada para pembaca puisi-puisi saya itu bahwasanya puisi-puisi saya itu tidak hanya puisi-puisi yang panjang yang mungkin akan sedikit melelahkan para pembaca ketika membacanya, tetapi juga puisi yang pendek itu saya maksudkan untuk sekiranya pembaca itu tidak bosan dengan puisi-puisi saya, tetapi konsekuensi untuk membuat puisi yang sangat pendek itu harus semacam memiliki makna yang mendalam. Ini Mas, lalu dari buku-buku ini, kalau rata-rata ya Mas ada beberapa antologi puisi itu menetapkan sebagai judul dari bukunya itu biasanya ada yang dari subjudul yang ada tertera di daftar isi. Nah, menariknya di sini kan untuk Haninu itu sendiri ya Mas ya, itu tidak terdapat di salah satu daftar isi maupun di pokok bahasan dari bukunya Mas Syamil. Yang saya ingin tahu sebagai orang awam, untuk Haninu ini sendiri dimaknai Mas Syamil itu seperti apa gitu? Jadi Haninu itu saya ambil dari bahasa Arab, dari kata al-hanin yang artinya adalah kerinduan, belas kasih, cinta. Intinya hal-hal yang sekiranya kita merindukan tidak hanya kasih tetapi juga Tuhan kepada alam ataupun hal-hal lainnya. Dan mengapa saya tidak menggunakan alif lam di kata Haninu itu? Karena di dalam gramatikal Arab, alif lam itu bertujuan sebagai pengkhususan terhadap suatu kata benda.
Jadi ketika ada kata benda yang ditambahi dengan alif lam, berarti itu maknanya ada suatu pengkhususan. Tetapi saya menginginkan bahwasanya haninu itu tidak, maknanya tidak ada pengkhususan, tetapi yang saya inginkan maknanya makna yang universal, sehingga kata kerinduan di sini tidak seperti apa yang Mas Fajar tadi katakan, bahwasanya kerinduan ini tidak hanya kerinduan kepada sepasang kekasih, tetapi juga kepada Tuhan, kepada alam, kepada hal-hal yang lain yang sekiranya dapat kita rindukan. Oleh karena itu, haninu sendiri merupakan sebuah semacam kesimpulan dari sajak-sajak yang ada di antologi haninu itu. Jadi satu makna haninu menandakan berbagai macam sajak yang ada di dalam haninu. Sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan ke Mas Syamil, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Oh ya Mas, untuk Mas Syamil sendiri, mungkin ada buku rekomendasi lain yang bisa disampaikan ke teman-teman, ataupun juga bagi yang ingin menulis untuk pesan dari Mas Syamil itu seperti apa gitu. Jadi pesan saya kepada mungkin teman-teman yang hendak menulis, bahwasanya menulis itu sangat menyenangkan. Menulis itu akan melapangkan hati. Karena kenapa? Karena kita bisa bercerita banyak hal melalui tulisan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh seperti halnya Sayyidina Ali, bahwasanya menulis itu merupakan amal jariyah. Oleh karena itu kalian menulislah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Agar kenapa? Agar hidup kalian akan lebih bahagia. Selain itu saya juga hendak mengutip dari perkataan Imam Ghazali, bahwasanya jika engkau bukan anak seorang raja ataupun engkau bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah, karena menulis itu akan membuat hatimu lapang. Selain itu menulis akan menjadi sarana untuk kita untuk menjadi siapa saja tanpa menghilangkan diri sendiri. Dan tentunya kita harus banyak membaca, seperti apa yang telah dikatakan oleh almarhum Sapardi Djoko Damono, bahwasanya ide itu tidak ditunggu, tetapi ide dicari. Untuk mencari ide, kita dapat banyak membaca. Membaca akan menjadikan kita ataupun akan membuat kita melahirkan karya-karya yang mungkin akan baik. Sehingga ketika kita banyak membaca, maka kita akan menemukan banyak hal dari pengalaman orang yang bisa kita tulis kembali, dan tentunya dengan ciri khas kita. Iya, ini Mas, untuk ini buku rekomendasi barangkali yang bisa Mas share ke teman-teman, sampai yang juga menginspirasi Mas bisa menulis bagus ini, itu untuk buku-bukunya apa aja Mas kira-kira? Jadi ada... sebenarnya saya membaca beberapa puisi, dan yang saya sukai itu dan mungkin juga bisa menjadi rekomendasi kepada teman-teman, ada mungkin puisinya seperti Djoko Damono, terus ada juga mungkin puisinya Mas Asep Saiful Anwar yang judulnya Angin Apa Ini Dinginnya Melebihi Rindu. Bagi teman-teman yang suka tentang puisi yang bertemakan kerinduan, mungkin bisa menjadikan buku itu sebagai referensi. Dan saya juga beberapa kali terinspirasi dari teman saya Andri Wijaya, yang judul puisinya adalah Sejak Lahir Aku Dipaksa Untuk Percaya Apa Saja. Jadi mungkin
itu yang menjadi referensi. Intinya teman-teman banyak membaca, baik itu puisi ataupun prosa. Tadi Mas ada sedikit bocoran di awal tadi bahwa Mas Syamil sedang menggarap gitu Mas. Barangkali bisa ini disampaikan ke teman-teman untuk sampai prosesnya sampai mana dan kira-kira kapan diterbitkan gitu. Oh ya, jadi bisa saya katakan bahwasanya prosesnya sudah 50% dan mungkin memang tidak jauh dari sajak-sajak yang bertemakan kerinduan, tetapi di sini lebih menekankan kepada pemaknaan terhadap cinta agar setidaknya saya juga memberikan pemikiran bahwa cinta yang baik ataupun cinta yang benar ini bisa teman-teman dapatkan pemaknaannya dari buku-buku lain yang mungkin juga salah satunya ada di buku saya nanti itu. Lalu untuk pesan khusus Mas Syamil kepada mungkin yang sudah baca buku Haninu itu seperti apa Mas untuk pesannya kepada teman-teman yang barangkali ingin membeli buku Haninu ataupun yang sudah baca buku Haninu? Jadi pesan saya kepada teman-teman bahwa kita semestinya memang harus banyak merindukan terhadap segala hal, merindukan banyak hal di dalam kehidupan kita itu, ataupun artiannya kita mencintai segala hal yang ada di dunia ini, walaupun terkadang rindu kita itu tidak terbalaskan ataupun cinta kita itu tidak terbalaskan, tetapi kerinduan yang baik ataupun cinta yang baik itu adalah ketika kita merindukan dan kita tidak mengharapkan apa-apa dari orang yang kita rindukan itu. Karena memang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, ada pesan dari Hatim Al-Asam bahwasanya kita harus memberikan hak mereka tanpa harus menuntut hak kita terhadap mereka. Intinya kita memberikan hak kita kepada mereka, kita memberikan cinta kita kepada mereka meskipun mereka tidak mencintai kita kembali. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki buku Haninu ataupun yang belum memiliki buku Haninu, saya berharap bahwasanya Haninu itu tidak hanya menjadi bahan bacaan teman-teman, tetapi juga barangkali akan memotivasi teman-teman ataupun menginspirasi teman-teman dalam berkarya. Dan Haninu itu ada memang yang teman-teman yang menyukai sehingga mulai menulis semacam tema sajak-sajak kerinduan, dan juga ada teman-teman yang biasa saja dengan Haninu. Nah, hal itu dapat kita simpulkan bahwasanya untuk berkarya itu kita tidak mesti menunggu diri kita menjadi hebat, tetapi dengan berproses kita juga akan bisa semakin berkembang sehingga karya-karya kita akan semakin baik ke depannya. Barangkali itu teman-teman pesan dari Mas Syamil. Jadi dengan kita berproses nanti kita akan berkembang seperti itu. Sebagus bukunya Mas Syamil ini, Haninu ini, kembali lagi saya ingatkan untuk buku Haninu ini nanti bisa dipesan via DM ataupun klik link di Bening Pustaka, Instagramnya Bening Pustaka, dan juga nanti bisa dibeli lewat marketplace-nya Christian Book, ada di Tokopedia, kemudian Shopee, dan juga di Bukalapak. Selain mengingatkan lagi, selain ada buku terbaru dari Mas Syamil, ada juga beberapa buku yang baru juga di Bening Pustaka, seperti ini, Rindu Jejak. Nanti bisa dipesan juga di seperti tadi, bisa DM, bisa juga klik link di bio. Kemudian ada juga Suara Orang Kampung, ada lagi Mata Badik Mata Puisi, kemudian ada juga Ketika Tokoh-Tokoh Dunia Bercanda. Nah, ini termasuk buku-buku baru di Bening Pustaka. Bagi teman-teman yang tertarik, untuk buku-buku ini sedang ada diskon 5-15% di marketplace Christian Book, jadi bisa dibeli. Kemudian
Mas Syamil, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ada banyak hal yang bisa dipelajari bagi saya sendiri, kemudian bagi teman-teman juga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang pada kesempatan sore hari ini. Kemudian bagi teman-teman, untuk selanjutnya juga akan ada bincang bening yang lain dengan penulis-penulis yang ada di Bening Pustaka. Jadi ikuti terus atau follow Instagramnya Bening Pustaka. Barangkali itu Mas yang dapat saya sampaikan ataupun kita obrolkan pada kesempatan sore hari ini. Banyak kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Sama-sama Mas, saya juga minta maaf kalau ada kesalahan. Iya. Kita tutup ya Mas bincang pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.